Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Indah Purwanti selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Kepada teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti perkuliahan hari ini, walaupun menggunakan sistem daring. Izinkan kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Materi yang akan kami sampaikan berkaitan dengan pandangan filosofis tentang ilmu. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Qoriatul Husna, NIM 4318054, selaku penyaji 2. Yang kedua, Setia Ningsih, NIM 4318071, selaku penyaji 1. Yang ketiga, saya sendiri, Hanum Salsabila, NIM 4318072, selaku moderator dan penyaji 4. Dan yang keempat, Lulu Anissa, NIM 4318073, selaku penyaji 3. Di pandangan filosofis tentang ilmu ini, kita akan membahas mengenai karakteristik pandangan filsafat terhadap ilmu, yang terdiri dari yang pertama, definisi filsafat, ilmu dan filsafat ilmu. Yang kedua, karakteristik pandangan filsafat terhadap ilmu. Yang ketiga, manfaat mempelajari filsafat ilmu. Dan kita juga akan membahas mengenai pandangan filsuf tentang ilmu. Baik, langsung saja disimak materinya. Kepada penyaji 1 dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Setia Ningsih, NIM 4318071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan filsuf tentang ilmu atau sains. Seorang filsuf, John G. Kemeny, menggunakan ilmu dalam arti semua pengetahuan yang dihimpun dengan perantara metode ilmiah. Kemudian Charles Singer merumuskan bahwa ilmu adalah proses yang membuat pengetahuan. Adapun Prof. Harold H. Titus berpendapat bahwa banyak orang yang telah mempergunakan istilah ilmu untuk menyebut suatu metode guna memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat diperiksa kebenarannya. Pada zaman Yunani kuno, epistem atau pengetahuan rasional mencakup filsafat maupun ilmu. Thales sebagai seorang filsuf juga mempelajari astronomi dan topik-topik pengetahuan yang termasuk fisika. Selanjutnya, menurut Jujun S. Surya Sumantri, pengertian ilmu adalah salah satu dari buah pemikiran manusia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ilmu merupakan salah satu dari pengetahuan manusia. Untuk dapat menghargai ilmu sebagaimana mestinya, sesungguhnya kita harus mengerti apakah hakikat ilmu itu sebenarnya. Maka, pengertian yang mendalam terhadap hakikat ilmu bukan akan mengikat apresiasi kita terhadap ilmu, namun juga membuka mata kita terhadap berbagai kekurangannya. Dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis, konsisten, dan kebenarannya telah teruji secara empiris. Selanjutnya yaitu definisi filsafat, ilmu dan filsafat ilmu. Filsafat adalah suatu pengetahuan yang bersifat eksistensial, artinya sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan, filsafatlah yang menjadi motor penggerak kehidupan sehari-hari, baik sebagai manusia kolektif dalam suatu masyarakat atau bangsa. Kata ilmu merupakan terjemahan dari kata science, artinya to know. Dalam pengertian yang sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang bersifat kuantitatif dan objektif. Ilmu dikatakan rasional karena ilmu merupakan hasil dari proses berpikir dengan menggunakan akal atau hasil berpikir secara rasional. Filsafat ilmu adalah bagian epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu, atau dengan kata lain, filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu
maupun hubungan ilmu dengan segala segi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu karakteristik pandangan filsafat terhadap ilmu, yaitu ada pemikiran yang bebas dan sebebas-bebasnya, pemikiran yang rasional dan kritis, kemudian pemikiran yang esensial, pemikiran yang abstrak, pemikiran yang radikal, pemikiran yang holistik, pemikiran yang kontinu, pemikiran yang inquiry, kemudian pemikiran yang questioning, pemikiran yang analisis dan diskonstruksi, pemikiran yang spekulatif, pemikiran yang inventif, dan pemikiran yang sistematik. Berfilsafat berarti melakukan suatu pemikiran bebas dan sebebas-bebasnya sebagai lawan dari otoriterisme, kepercayaan, agama, ideologi, dan pemikiran tertutup. Ilmu pengetahuan membutuhkan kebebasan berpikir yang sangat luas, baik dalam kelas maupun di luar kelas, dalam rangka mencari hakikat pengetahuan dan kebenaran. Perkenalkan, nama saya Lu'lu Anissa, NIM 4318073. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik filsafat menurut Endang Saifuddin Ansori. Yang pertama yaitu radikal. Berfilsafat berarti berpikir radikal. Karena berpikir secara radikal, ia tidak akan pernah berhenti hanya pada suatu wujud realitas tertentu. Telah jelas bahwa artinya berpikir radikal bisa diartikan berpikir sampai ke akar-akarnya, tidak tanggung-tanggung sampai kepada konsekuensinya yang terakhir. Berpikir itu tidak setengah-setengah, tidak berhenti di jalan, tetapi harus sampai ke ujungnya. Yang kedua yaitu integral. Integral yang berarti mempunyai kecenderungan untuk memperoleh pengetahuan yang utuh sebagai suatu keseluruhan atau filsafat memandang objeknya secara integral. Yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis di sini artinya susunan dan urutan juga kaitan suatu masalah dengan materi atau masalah lain yang terdapat pada filsafat. Di sini terdapat 3 masalah pokok dalam filsafat yang melahirkan jenis-jenis filsafat. Yang pertama yaitu masalah mengenal dan mengetahui. Yang kedua masalah segala sesuatu atau metafisika. Yang ketiga yaitu masalah penilaian dan aksiologi. Kemudian yaitu manfaat mempelajari filsafat ilmu. Filsafat ilmu berusaha mengkaji hal tersebut guna menjelaskan hakikat ilmu yang mempunyai banyak keterbatasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang padu mengenai fenomena alam yang telah menjadi objek ilmu itu sendiri, dan yang cenderung terfragmentasi. Untuk itu, filsafat ilmu bermanfaat untuk yang pertama, melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Yang kedua, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu. Menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Jadi dapat ditarik kesimpulannya bahwa filsafat adalah suatu pengetahuan yang bersifat eksistensial, artinya sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi kehidupan manusia. Pandangan filsafat terhadap ilmu pengetahuan itu memiliki karakteristik tersendiri, di antaranya seperti pemikiran yang bebas dan sebebas-bebasnya, pemikiran yang rasional dan kritis, pemikiran yang esensial, pemikiran yang abstrak, pemikiran yang radikal, pemikiran yang holistik, pemikiran yang kontinu, pemikiran yang inquiry, pemikiran yang questioning, pemikiran yang analisis dan diskonstruksi, pemikiran yang spekulatif, pemikiran yang inventif, dan pemikiran yang sistematik. Berpikir filsafat memiliki karakteristik yaitu radikal dan integral serta sistematis. Filsafat ilmu bermanfaat untuk melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu, serta melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu. Demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.